Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kamu menjelajahi salah satu pusat konservasi primata terbesar dan terbaik di dunia, yaitu Pusat Primata Sumatra yang berlokasi di dalam kawasan Kebun Binatang Ragunan. Tempat ini bukan sekedar destinasi rekreasi biasa, melainkan sebuah kawasan konservasi modern yang dirancang menyerupai hutan hujan tropis alami. Untuk masuk ke area Sumatra, kamu perlu membayar tiket masuk utama Ragunan terlebih dahulu, kemudian membeli tiket khusus area Sumatra di lokasi. Untuk tiket masuk utama Ragunan yaitu Rp4.000 per orang untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dan tiket masuk Pusat Primata Sumatra yaitu Rp6.000 per orang saat weekday dan Rp7.500 per orang untuk weekend. Sebelum masuk, ada satu aturan penting yang wajib kita patuhi bersama. Kita tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman pribadi ke dalam area ini. Petugas akan memeriksa tas kita di pintu masuk. Aturan ini diterapkan demi keselamatan dan kesehatan satwa, agar mereka tidak memakan barang atau makanan dari luar yang berpotensi membahayakan tubuh mereka. Tapi tenang saja, di sana juga disediakan tempat penitipan barang bawaan kalian. Pusat Primata Sumatra ini berdiri di atas lahan seluas 13 hektar dan merupakan salah satu pusat konservasi primata terbesar di dunia. Area ini dirancang khusus untuk menciptakan habitat buatan yang semirip mungkin dengan alam liar tempat asal para primata. Begitu memasuki area Sumatra, kita akan langsung disambut oleh lanskap pepohonan rindang yang memberikan atmosfer tenang, seolah-olah kita sedang melangkah di dalam hutan belantara yang sesungguhnya. Selain itu, fasilitas edukasi di sini juga sangat memadai. Diperlihatkan juga jembatan gantung yang memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat habitat primata dari ketinggian, serta museum interaktif yang siap memperkaya wawasan kita mengenai dunia konservasi. Di sepanjang jalur penjelajah, kita dapat mengamati berbagai jenis primata, baik yang berasal dari Nusantara maupun belahan dunia lainnya, seperti orangutan, simpanse, hingga beragam jenis monyet kecil yang sangat lincah. Konsep kandang yang dibuat semi terbuka, open air enclosure, memungkinkan kita untuk menyaksikan perilaku alami mereka secara langsung. Selain gorila dan orangutan, Pusat Primata Sumatra juga menjadi tempat untuk mengenal berbagai jenis primata lainnya. Menariknya, masing-masing memiliki bentuk tubuh, perilaku, habitat, dan karakter yang berbeda. Salah satunya ada monyet walleye atau yaki, yang juga dikenal sebagai monyet hitam Sulawesi. Yaki merupakan salah satu makaka terbesar di Sulawesi dan dapat beraktivitas baik di atas pohon maupun di permukaan tanah. Keberadaan yaki di alam menghadapi tekanan akibat kehilangan habitat dan perburuan, sehingga status konservasinya saat ini sangat kritis atau critically endangered. Selain itu, ada Oa agilis atau Oa ungko. Primata ini memiliki tubuh yang relatif kecil dengan lengan yang sangat panjang, sebuah ciri yang membuatnya sangat lincah ketika berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Oa ungko aktif pada siang hari dan sebagian besar hidupnya berada di atas pepohonan. Mereka juga dikenal sebagai primata yang hidup berpasangan atau monogami dan membentuk kelompok keluarga. Kemudian kita juga bisa menemukan monyet boti, salah satu makaka yang merupakan primata endemik Sulawesi. Monyet ini memiliki tubuh yang relatif kekar dan hidup secara berkelompok. Seperti banyak primata Sulawesi lainnya, keberadaan monyet boti sangat berkaitan dengan kelestarian habitat hutan tempat mereka hidup. Berikutnya ada monyet tige. Primata ini merupakan salah satu monyet endemik Sulawesi.
Monyet tige juga memiliki suara panggilan yang cukup khas, berupa lengkingan panjang dan berulang, yang dapat digunakan sebagai tanda bahaya atau komunikasi antar anggota kelompok. Ada juga lutung Jawa yang menjadi salah satu primata menarik untuk diamati di kawasan Sumatra. Lutung ini memiliki tubuh yang ramping, ekor panjang, dan kemampuan bergerak di antara pepohonan dengan sangat baik. Jadi, kalau kita perhatikan lebih jauh, pusat primata Sumatra bukan hanya tentang gorila dan orangutan. Di sini kita bisa mengenal berbagai primata dengan karakter yang sangat beragam. Kini kita tiba pada bagian paling mengagumkan dari seluruh penjelajahan ini, bertemu dengan sang bintang utama kawasan Sumatra, yaitu gorila dataran rendah barat atau silverback gorilla. Spesies ini merupakan salah satu primata terbesar di dunia, yang aslinya berasal dari hutan hujan Afrika Tengah. Kehadiran gorila di Sumatra bermula pada akhir dekade 1990-an, ketika 3 ekor gorila didatangkan langsung dari Howlett's Wild Animal Park, Inggris. Gorila jantan yang menjadi ikon paling terkenal bernama Komo, bersama rekannya seperti Kumbo dan Kihi. Kalau kamu mau menyaksikan atraksi paling seru, usahakan datang pas jam makan atau feeding time. Biasanya petugas memberikan makan siang utama sekitar pukul 12 siang dan jam 3 sore. Di momen inilah kita bisa melihat secara langsung reaksi antusias sang gorila saat petugas menyajikan aneka buah-buahan dan sayuran segar. Nah, ada kebiasaan unik dan menggemaskan setelah sesi makan selesai. Begitu perutnya kenyang, energi mereka perlahan menurun. Sang gorila biasanya langsung mencari tempat teduh di balik rimbunnya pepohonan atau di atas bukit buatan untuk tidur dan beristirahat siang. Melihat tubuh raksasa itu berbaring santai sambil tertidur pulas memberikan pemandangan yang amat kontras dengan badannya yang kekar. Dari jarak yang relatif dekat namun tetap aman, kita dapat menyaksikan secara langsung perawakan gorila yang begitu gagah, berotot, dan penuh karisma. Gorila jantan dewasa bisa memiliki bobot lebih dari 150-200 kg. Gorila jantan dewasa yang matang akan memiliki rambut berwarna perak di bagian punggungnya, sehingga dikenal dengan sebutan silverback. Kendati memiliki fisik yang sangat kuat dan dominan, satwa ini pada hakikatnya adalah sosok raksasa yang lembut, di mana makanan utamanya berfokus pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Berbeda dengan beberapa jenis primata lainnya yang berada di area terbuka, untuk gorila saat ini ditempatkan di dalam kandang berjeruji besi yang kokoh. Penggunaan pembatas besi ini diterapkan untuk faktor keamanan ekstra, baik bagi keselamatan pengunjung maupun perlindungan satwa itu sendiri. Pusat Primata Sumatra memiliki beberapa enclosure untuk gorila. Salah satu fasilitasnya memang dirancang dengan struktur berpagar atau berjeruji besi, khusus untuk mengisolasi atau menampung gorila jantan secara terpisah. Perhatikan bagaimana cara mereka berjalan dengan bertumpu pada buku jari. Sebuah gerakan yang sangat khas dan penuh wibawa. Kita juga bisa menyaksikan momen tenang saat mereka mencari makanan atau sekedar beristirahat di perbukitan buatan yang didesain menyerupai habitat aslinya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa hanya ada satu gorila yang terlihat saat kita berkunjung? Pusat Primata Sumatra sebenarnya memiliki 3 ekor gorila jantan, yaitu Komo, Kumbo, dan Kihi. Dalam biologi gorila, menempatkan beberapa jantan dewasa dalam satu area sekaligus beresiko memicu perebutan wilayah atau perkelahian. Oleh karena itu, pihak pengelola Sumatra memberlakukan sistem rotasi. Hanya satu gorila yang dikeluarkan ke area pameran atau sesi feeding time pada satu waktu. Sementara 2 gorila lainnya berada di kandang dalam atau kandang istirahat. Jadi gorila yang kalian lihat ini sedang dapat giliran tampil hari ini. Pengalaman bertatap muka ini memberikan kesan emosional tersendiri, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya menjaga pelestarian satwa langka yang kini kian terancam punah di alam liar.
Melalui penjelajahan ini, kami berharap kalian dapat merasakan keindahan sekaligus memahami pentingnya keberadaan pusat primata Smartshare. Kunjungan ini bukan hanya memberikan pengalaman visual yang memukau bagi kita semua, tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian yang lebih mendalam terhadap pelestarian alam. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu spot yang cukup unik di pusat primata Smartshare, yaitu terowongan orangutan. Berbeda dengan melihat orangutan dari kandang biasa, di sini pengunjung diajak masuk melalui sebuah terowongan yang dirancang untuk memberikan pengalaman mengamati orangutan dari jarak yang lebih dekat. Dari dalam terowongan, kita bisa melihat aktivitas orangutan melalui area pengamatan tanpa harus masuk ke dalam habitat satwa. Konsep ini juga menjadi bagian dari desain Smartshare yang mengusung konsep Open Zoo, yaitu membuat lingkungan satwa terasa lebih mendekati habitat alaminya. Jadi, selain menjadi tempat untuk melihat orangutan, terowongan ini juga memberikan pengalaman seolah-olah kita sedang mengintip kehidupan mereka dari dalam habitatnya. Kalau beruntung, kita bisa melihat orangutan sedang makan, bergelantungan, bermain, atau sekedar bersantai di area habitatnya. Spot ini menurut saya cukup menarik, terutama buat kamu yang ingin mendapatkan pengalaman berbeda saat melihat salah satu primata terbesar di dunia. Jadi, kalau kalian berkunjung ke pusat primata Smartshare, jangan sampai melewatkan orangutan tunnel ini. Sekian perjalanan kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan edukatif kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.